Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Baiklah, saya perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu dari Direktorat PTLK. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, agar pelaksanaan lokakarya pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita diberi kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sudah hadir 3 narasumber, yaitu Mas Adi Wicaksono, Heru Hidayat, dan Mas Egy Yunaidi, yang akan memandu diskusi pada siang hari ini untuk Kabupaten Lebak di sesi kedua. Karena ini waktunya pendek, dengan pas hari Jumat, mungkin kita selesai di jam 11 aja ya Bapak Ibu, Mas Adi, Mas Heru, Mas Egy. Boleh Bu, boleh Bu. Siap. Kami persilahkan Mas Adi, Mas Heru, Mas Egy. Oke Bu Ayu, saya akan mulai. Terima kasih teman-teman sekalian, selamat pagi. Ini sudah sesi yang kedua untuk Lebak. Nah, dari sesi pertama kita masih punya PR. Ini siapa ya suara yang masuk noise? Halo, kita masih punya sejumlah pekerjaan rumah. Intinya adalah kita harus merumuskan ulang Festival Seni Multatuli. Saya mau mengingatkan sedikit lagi bahwa awalnya tahun ini kan ada rencana untuk khusus, maksudnya mengemas ulang Festival Seni Multatuli terkait dengan peringatan 200 tahun Multatuli. Nah, tapi kan rencana itu tertunda, tapi sebenarnya kemasan ulang atau FSM yang berbeda itu tetap bisa dilakukan untuk tahun depan terkait 200 tahun Multatuli. Itu poin pertama. Lalu yang poin kedua, perlu penguatan keluar dan ke dalam. Ke dalam itu maksudnya misalnya kita tinjau ulang bagaimana rasa memiliki dari warga Rangkas Bitung lah minimal tentang Festival Seni Multatuli. Kalau FSM tidak ada, apakah orang-orang kehilangan? Jangan-jangan enggak. Saya ingat misalnya dari sejak tahun pertama 2018 sempat ada cita-cita untuk mengajak warga sekitar, terutama sekitar lokasi museum, untuk menjadi tuan rumah, menjadi homestay gitu.
Karena terkait juga dengan fasilitas penginapan di Rangkas Bitung yang sebenarnya relatif minim. Jadi kalau misalnya kegiatan besar didatangi banyak orang, maka perlu ada fasilitas tambahan. Di luar soal pengadaan fasilitas, mengajak warga untuk menjadi bagian langsung dari festival adalah strategi yang baik, meningkatkan rasa kepemilikan tadi. Sampai sekarang strategi ini belum diwujudkan, belum dilakukan. Bukan berarti harus seperti ini, tapi harus dicari cara konsolidasi ke dalam, rasa memiliki yang yang makin menguat. Saya ingat waktu tahun 2018 itu kafe-kafe, hotel-hotel di sekitar museum memasang spanduk selamat datang peserta Festival Seni Multatuli. Itu adalah tanda yang baik, mereka merasa menjadi bagian. Nah, tentu saja harus lebih dari itu. Itu konsolidasi ke dalam. Konsolidasi keluar adalah tentang lingkup kegiatan. Dari Platform Indonesiana dirumuskan sejak tahun 2017 dan dari awal cita-cita yang dicanangkan adalah kegiatan bertaraf internasional. Kabupaten Lebak menjadi salah satu yang paling diinginkan untuk mencapai cita-cita tersebut karena kan sudah mengikuti Platform Indonesiana sejak 2018. Nah, di zaman pandemik ini ketika kita makin terbiasa berkegiatan online, sebenarnya cita-cita itu juga menjadi lebih mudah dalam tanda kutip untuk dicapai, tanda kutip yang mudahnya. Karena seperti sempat dituturkan oleh Mas Egi, salah satu keuntungan kegiatan online adalah cakupan kegiatan yang luas, audiensnya bisa dari mana saja. Maka dari itu misalnya saya membayangkan ada sekalian, karena Bandung, kayak orang Bandung suka mengklaim dirinya sebagai ibu kota Asia Afrika. Soal ini bisa diklaim oleh Lebak. Karena misalnya sederhana, di Bandung lah museum konferensi Asia Afrika berada. Tapi terus terang saya sebagai warga Bandung, rumah saya cuma sekitar berapa? 5-6 km dari museum itu. Saya nggak tertarik datang ke sana. Saya lebih rajin datang ke Museum Multatuli daripada ke Museum Konferensi Asia Afrika. Karena isinya membosankan kalau Museum KAA. Sementara di Multatuli aktif dengan kegiatan. Jadi menyambung dengan provokasi dari Mas Adi, Wicaksono Adi, dia bilang Multatuli sebagai cita-cita. Nilai-nilainya kan sesuatu yang juga dibicarakan di Konferensi Asia Afrika. Kesetaraan bagi bangsa-bangsa pasca terjajah, yaitu di wilayah Asia Afrika. Nah, Festival Seni Multatuli bisa menjadi cara untuk semakin menguatkan agenda perjuangan tersebut, boleh dibilang demikian. Itu bisa dijadikan bahan untuk konsolidasi keluar. Jadi penguatan di dalam juga peluasan jejaring keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian, di luar semua itu adalah kita harus ngomongin juga postur anggaran. Sebenarnya komitmen APBD Kabupaten Lebak untuk tahun depan bagaimana. Lalu juga PR yang nanti mungkin pertemuan berikutnya bisa kita sasar bersama adalah bagaimana mengupayakan agar Festival Seni Multatuli berumur panjang, bisa berkelanjutan di masa datang. Itu pengantar dari saya, sekedar menyambungkan dengan diskusi minggu lalu. Silahkan disambung, mungkin Mas Egi. Terima kasih. Mungkin hanya sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Mas Heru. Kalau saya kan selalu dari perspektif komunikasi ya. Kalau tadi disampaikan beberapa hal berkaitan dengan posisi atau mau menempatkan Multatuli sebagai katakanlah yang disinggung kemarin sebagai ibu kota studi postkolonial misalnya, atau dan apapun sebetulnya, itu sebetulnya dalam perspektif komunikasi adalah sebuah positioning saja sebetulnya. Ya, artinya apa? Kalau positioning sebetulnya tidak selalu mengacu pada realita kalau kita bicara soal komunikasi, saya biasanya lebih banyak ke komunikasi bisnis biasanya, bukan pada produknya itu sendiri. Tentu saja harus ada reason to believe yang dimiliki oleh produk tersebut untuk mengklaim sesuatu, tapi selebihnya itu adalah positioning atau sebuah narasi yang ada di dalam benak konsumen. Jadi itu adalah masalah persepsi. Nah,
untuk mengklaim apapun sebetulnya ada sebuah prinsip bahwa yang pertama adalah pemiliknya, gitu kurang lebih ya. Nah, kita tahu yang pertama kali datang ke Amerika itu adalah misalnya adalah Columbus. Kita semua ingat. Tapi kita tidak pernah tahu yang kedua itu siapa, yang ketiga siapa. Walaupun konon katanya si Columbus juga bukan yang pertama, tapi dia mengklaim yang pertama, dan kita semua jadi tahu itu. Yang pertama mendarat di bulan kita tahu, yang kedua, ketiga, keempat tidak pernah tahu. Yang mencapai Himalaya juga begitu. Hillary, Sir Edmund Hillary kalau nggak salah ya, itu kita tahu. Yang kedua, ketiga kita tidak pernah tahu. Nah, jadi prinsip menjadi yang pertama itu bisa kita lakukan berkaitan dengan apa yang tadi ingin kita sampaikan. Dan saya kira itu kesempatan yang kita miliki bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dan kita sudah memulai sebetulnya. Kita hanya, menurut aku hanya ingin merumuskan lagi ini menjadi sebuah pembeda gitu. Karena kalau kita bicara soal positioning, kita harus menemukan pembeda. Kita memiliki banyak pembeda, punya banyak bahan untuk itu. Kita udah lakukan, teman-teman itu udah lakukan selama sekian tahun di Lebak. Saya pikir itu sebuah kesempatan yang bagus. Saya kira itu, Kang Heru, hanya pengantar saja. Mari kita diskusi lebih panjang. Saya kira sekarang saatnya untuk teman-teman di Lebak untuk bisa menyampaikan apa yang barangkali sudah sempat didiskusikan selepas forum kita di sesi pertama kemarin. Terima kasih. Mas Adi, ada yang mau tambahkan dulu atau kita langsung diskusi? Langsung diskusi aja. Sip, mangga silakan teman-teman dari Lebak. Siapa yang mau menanggapi duluan? Halo, Kang Ubay kayaknya harus memancing duluan, Kang Ubay. Baik. Saya sudah membuat semacam apa ya, jawaban atas PR, tapi masih belum dapat di-share. Apakah host boleh saya meng-share PPT? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020. Salam kenal Bu Ayu. Teman-teman, hari ini tim teknis tolong Kang Ubay dijadikan co-host supaya bisa sharing screen. Hari ini kita pertemuan kedua untuk Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia 2020 ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan kemarin jujur saja memang belum ada diskusi. Namun secara kecil kami sudah mulai mengoret-oret kembali beberapa pertanyaan kemarin, misalnya apa basis Festival Seni Multatuli di 2021 ini? Saya masih tetap berpegang teguh pada ajuan pertama kita di 2018 bahwa sastra modern, dalam hal ini Max Havelaar, Multatuli masih menjadi dasar atas hadirnya festival ini, karena Festival Seni Multatuli awalnya juga diusung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ide pembangunan atau ide pendirian Museum Multatuli. Museum Multatuli hadir dari novel Max Havelaar. Oleh karena itu, meskipun pada tahun kedua aktivitas di Festival Seni Multatuli mulai banyak warna, kalau dalam bahasa Kang Heru, rumah kecil yang disesaki oleh banyak kepentingan misalnya, namun tetap di tahun ketiga dan tahun seterusnya, saya pikir harus dikembalikan pada basis awal, yaitu bagaimana menjadikan Max Havelaar atau Multatuli sebagai
basis dari Festival Seni Multatuli di tahun 2021 ini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang bentuk-bentuk kegiatan, ini memang belum didiskusikan lebih jauh lagi tentang bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang akan dihadirkan di FSM 2021. Tapi setidaknya ada 2 kegiatan yang ingin tetap saya pertahankan, atau kita harus tetap mempertahankan 2 kegiatan ini. Bukan saya sebenarnya, namun maksud saya kegiatan yang bisa tetap kita terus ada di festival ini. Yang pertama simposium, karena konteksnya adalah menjawab kebutuhan akan pusat studi postkolonial. Yang kedua, kegiatan yang sifatnya mendorong ke sastra. Misalnya tahun pertama kita ada penulisan puisi, temanya Multatuli. Tahun kedua ada penulisan cerpen. Meskipun pada tahun kedua penulisan cerpen idenya keluar dari konteks Max Havelaar atau Multatuli, yaitu lebih kepada ide atas lokal, kearifan lokal. Jadi 2 kegiatan ini yang saya pikir bisa tetap ada di setiap tahun ke penyelenggaraan Festival Seni Multatuli ini. Nah, sementara kegiatan-kegiatan yang lainnya, kalau dalam diskusi minggu kemarin, itu bisa menjadi bagian yang pendukung kegiatan atau kegiatan publiknya, misalnya Karnaval Kerbau. Karnaval Kerbau mengapa menjadi seksi? Karena melibatkan masyarakat, para peternak kerbau. Yang kedua, ada dinas peternakan yang juga di Kabupaten Lebak punya festival serupa bernama Festival Patok yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Namun tidak dalam bentuk karnaval kerbau, mereka hanya penjurian untuk kerbau dengan kualitas tertentu. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya seperti pameran seni rupa, kemudian bincang-bincang yang lainnya ataupun kegiatan pendukungan yang lainnya tetap bisa kita diskusikan kembali. Dari deretan sekitar 18 kegiatan di setiap tahun penyelenggaraan Festival Seni Multatuli itu. Nah, kemudian bagaimana posisi Angklung Puhun dalam FSM 2021? Waktu penyusunan proposal 2021 memang ada kewajiban untuk mengaitkan festival yang tergabung di Indonesiana dengan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Oleh karena itu, karena pas di rekomendasi PPKD Kabupaten Lebak tahun 2018 adalah mendorong angklung buhun baik keseniannya maupun pengetahuan tradisionalnya untuk dijadikan rekomendasi, maka kami mengambil langkah itu. Nah, posisi angklung buhun dalam narasi besar Max Havelaar atau Multatuli, sebenarnya kalau kami melihat bisa dikaitkan, betul seperti kata Mas Adi Wicaksono kemarin, karena narasi Multatuli sangat luas, atau Multatuli sendiri sebagai sebuah narasi. Nah, tapi yang lebih sempit lagi juga ada, karena angklung buhun misalnya, bahan bakunya adalah bambu. Ada 2 peristiwa di dalam novel Max Havelaar yang terkait erat dengan bambu. Yang pertama, Ayah Saijah ketika pergi ke Bogor tidak membawa pas, dibalikkan ke Lebak, kemudian dirangket atau dipukul menggunakan bambu oleh tentara kolonial dan dipenjarakan. Kemudian ada peristiwa yang kedua di mana di belakang rumah Multatuli, rumah dinas Multatuli, itu juga ada rumpun bambu. Dan rumpun bambu itu sendiri menjadi nama
kota yang kita tinggali saat ini, yaitu Rangkas Bitung atau bambu betung yang meranggas gitu ya. Itu posisi Angklung Buhun. Dan sampai hari ini memang posisi Angklung Buhun di dalam konteks kebudayaan masyarakat Lebak masih terus ada, meskipun para pelakunya sudah sangat sepuh gitu. Jadi kalau mau di dalam konteks pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, Angklung Buhun ini juga bisa masuk ke 4P itu, 4P yang terdapat di Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Bagaimana posisi Multatuli dalam FSM 2021? Tetap saja menurut saya, posisi Multatuli adalah sebagai sebuah cita-cita, sebagai sebuah basis dari festival ini, terkait ada penolakan misalnya seperti yang disampaikan oleh Kang Heru, yaitu bagian dari kehidupan museum ini sendiri, dengan festivalnya, dengan aktivitasnya, saya pikir. Dan kita tidak masuk ke ranah itu sebenarnya, tidak masuk ke ranah perdebatan Multatuli dan Lebak misalnya gitu. Di mana posisi Multatuli dalam FSM ini, ya tetap saja festival ini ide awalnya ya tetap dari Multatuli, dari novel Max Havelaar. Oleh karena itu, posisi Multatuli di dalam festival ini yang menjadi basis, menjadi narasi besar, menjadi kekuatan yang akan terus kita dorong. Kemudian bagaimana SDM-nya? Siapa saja yang dapat dikonsolidasikan di tahun-tahun yang akan datang? Saya pikir saya sangat berterima kasih karena hari ini peserta Lokakarya ini juga melibatkan banyak teman-teman SDM yang muda-muda. Jadi saya tidak khawatir festival ini akan kekurangan SDM. Pun demikian di ranah pemerintahan misalnya, saya masih meyakini bahwa Festival Seni Multatuli akan bisa didukung oleh pemangku kepentingan kayak gitu. Di Kabupaten Lebak, di Banten itu sendiri. Di dalam catatan kami, misalnya di festival yang pertama, yang kedua, festival ini tidak lagi menjadi milik Kabupaten Lebak semata, karena teman-teman dari Pandeglang, dari Serang, dari Tangerang Selatan juga menjadi bagian di kepanitiaan atau SDM yang juga ikut menguatkan festival ini. Hari ini juga hadir teman-teman dari Diskerpus, dari pariwisata, para pengelola wisata, anak-anak muda pegiat sejarah, kemudian para teman-teman dari komunitas literasi, komunitas sastra yang bisa yang bisa diandalkan, yang bisa yang bisa menjadi bagian tidak terpisahkan dari festival ini. Hanya memang kekurangannya kalau kita otokritik terhadap festival ini, ya bagaimana pemahaman pengetahuan tentang festival ini juga itu yang kurang mungkin ya tersosialisasikan, karena saya pikir juga tidak mudah mengenalkan Multatuli, Max Havelaar di tanah kelahirannya sendiri di Lebak kayak gitu. Perlu 12 tahun untuk mulai menghidupkan kembali ingatan akan ada seseorang di kabupaten ini yang pernah tinggal meskipun hanya 84 hari dari 21 Januari 1856 sampai 4 April 1856. Perlu waktu hampir 12 tahun untuk meyakinkan bahwa Multatuli ini harus diangkat gitu di kabupaten yang pada awalnya sebagai ketua asosiasi kabupaten kota tertinggal seluruh Indonesia misalnya gitu. Hal itu saya pikir itu bisa dijadikan. Jadi tidak saya juga tidak muluk-muluk dalam waktu 3 tahun misalnya festival ini bisa
dikenal oleh seluruh Kabupaten Lebak atau dicita-citakan, diinginkan. Namun dari pembicaraan-pembicaraan informal di warung kopi atau di tempat nasi uduk misalnya, ya masih banyak yang bertanya kapan FSM dilaksanakan, tahun ini bagaimana gitu. Nah, itu menjadi semacam keniscayaan bagi kami di museum ataupun bagi kawan-kawan di SDM 2 tahun sebelumnya untuk tetap melaksanakan di 2021. Kemudian bagaimana struktur anggarannya? Terus terang di APBD 2021 yang minggu-minggu ini kami sedang input di SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang baru dari Kemendikbud, sesuai dengan Permendagri bukan Permendikbud, sesuai dengan Permendagri 90 2019, kami ada anggaran sekitar 600 untuk 2021 ini di APBD. Mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan. Kemudian dari APBD Provinsi kami sedang menjajaki karena Kepala Bidang Kebudayaannya baru dijabat 2 bulan ini oleh pejabat baru yang kebetulan juga dari Lebak, Banten gitu. Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Banten ini. Bagaimana dari APBN? Nah, ini juga diskusi rapat Zoom meeting terakhir dengan Direktur PTLK pada 26 Agustus lalu juga demikian, maksudnya di Kemendikbud masih bisa kesepakatan kami masih tetap bisa berlangsung meskipun ini tahun keempat, harusnya kan tahun ini berakhir. Bagaimana dengan potensi anggaran lainnya? Saya masih meyakini bahwa teman-teman dari Bank Indonesia Perwakilan Banten, kemudian Bank Pembangunan Daerah Banten itu masih juga akan tetap mendukung kami. Kemudian dari lembaga swasta yang ada di Banten dan sekitarnya. Kami sekarang sedang menjajaki ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk bisa mendukung festival ini, karena harapannya selepas berakhirnya komitmen antara pemerintah daerah Kabupaten Lebak dengan Kemendikbud, kan kami harus mandiri. Oleh karena itu, jejaring dengan lembaga-lembaga lain yang bisa mendukung ini akan terus dipertahankan dan yang baru akan dijejaki. Potensi sumber daya lainnya bagaimana? Pertanyaan tentang kelembagaan, mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan angin segar. Misalnya tahun depan jika tidak ada aral melintang, kebudayaan dan pariwisata akan menjadi satu dinas tersendiri di Kabupaten Lebak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Artinya kebudayaan bisa mewarnai bagaimana pariwisata di Kabupaten Lebak, dan Festival Multatuli bisa menjadi contoh di dalam pengelolaan penyelenggaraan festival di Kabupaten Lebak yang terencana, terarah, terprogram, kemudian memiliki SDM yang mumpuni di bidangnya. Potensi yang lainnya, sumber daya yang lainnya ini akan dijaki seperti tadi, misalnya bagaimana komitmen provinsi, kemudian potensi dengan kelembagaan serupa, museum-museum yang ada di Indonesia maupun museum di Belanda, Museum Multatuli di Amsterdam, kemudian Museum Sastra di Den Haag, dan Museum Kerajaan di Amsterdam. Kami mungkin nanti bisa meminta bantuan Kang Heru ataupun teman-teman di Kemendikbud untuk juga mendorong ke yang seperti tadi dicita-citakan, terbentuknya pusat studi postkolonial di Banten, di Museum Multatuli ini di Lebak. Itu saja dulu dari saya. Selanjutnya dari kawan-kawan yang lainnya, mangga. Atur nuhun. Bu Ayu, atur nuhun, Bu. Siap, Mas Iban.
Makasih. Bu Ayu, tadi saya mau mengajak Kang Budi Harsoni, Budi Lengket. Tadi dia ada masuk di kolom chatting. Kang Budi. Nah, Kang Budi, mangga Kang. Kang Budi ini di 2 tahun penyelenggaraan FSM dia menjadi manajer acara. Pak Ubay, PPT udah saya isi, kata Pak Budi. Saya di jalan ambil gula di terminal Mandala katanya. Aduh, ampun, Ting. Iya, tadi informasinya lagi ambil gula di terminal Mandala. Oke, kita lanjut. Teman-teman sekalian, sebenarnya secara struktur, katakanlah, maksudnya struktur tim kerja yang direkomendasikan oleh Platform Indonesiana, maka paling awal yang harus dikuatkan dari FSM ini adalah tim pengelolaan pengetahuan dan tim kurator. Betul. Sebenarnya kerja-kerja pengelolaan pengetahuan bukan tidak dilakukan, itu dilakukan dengan cukup baik di Lebak, misalnya dengan selalu terbitnya buku dan proceeding ya, karena simposium itu menjadi salah satu. Tadi Kang Ubay sudah menyebutkan basis dari FSM, simposium, dan selalu menerbitkan proceeding. Nah, namun kemudian dalam perumusan ulang, tadi Kang Ubay menyebutkan bahwa bagaimanapun basis dari FSM adalah sastra modern, maka kerja-kerja pengelolaan pengetahuan ini perlu ditingkatkan dalam pengertian, sebenarnya apa sih dampaknya dari penyelenggaraan kegiatan berbasis sastra modern. Sebenarnya sejumlah topik yang sudah kita singgung sejak minggu lalu berkaitan dengan dampak tersebut. Tadi Kang Ubay menyebutkan misalnya tidak mudah memperkenalkan Multatuli di Lebak sendiri. Dalam wacana yang lebih luas, yang namanya kemodernan memang ternyata terhubung dengan perumusan ulang identitas. Misalnya, salah satu dampak kemodernan adalah membuat kita terputus dari tradisi. Nah, itu kan dampak yang umum, sering dikaji. Sehingga misalnya kemudian kita, bangsa Indonesia, memandang tradisi kita melalui kacamata barat. Kalau kita memandang tradisi melalui antropologi, arkeologi, etnografi, itu berarti kita meminjam kacamata kolonial untuk melihat tradisi kita sendiri. Nah, itu kan masalah-masalah dari modernisme. Nah, hal semacam ini yang perlu dikaji lebih lanjut oleh tim pengelolaan pengetahuan. Lalu, lebih lanjut hubungannya dengan kegiatan adalah strategi kuratorial. Nah, kita tidak mungkin mendiskusikannya dalam forum Lokakarya ini. Kalau sekarang usul saya adalah kembali memperkuat tim pengelolaan pengetahuan dan tim kurator. Dulu kita punya SDM yang bisa kita andalkan, Morajimo, sayangnya dia mati duluan, apa boleh buat, harus ada penggantinya. Lalu berarti itu, saya sekarang terus terang tidak terbayang siapa yang bisa menggantikan posisi Kang Rajimo almarhum. Tapi itu jelas harus dicari oleh teman-teman Kang Ubay dan teman-teman Kang Budi, Kang DC. Tolong cari siapa yang bisa menggantikan kompetensi almarhum. Nah, lalu tentang tim kurator, kita misalnya dulu ada Kang Boni Triana, ada Kang Firman. Saya pikir keduanya sudah terlalu sibuk. Kang Boni bagaimanapun, yang lucu dengan Boni Triana adalah kalau teman-teman klik di Wikipedia, dia disebut-sebut di situ sebagai perintis Festival Seni Multatuli. Jadi sudahlah, dia itu sudah dikutuk, selalu terkait dengan Museum Multatuli dan Festival Multatuli, dilibatkan atau tidak dilibatkan langsung, dia akan selalu terkait. Sementara Kang Firman baru diangkat jadi direktur Untirta Press, jadi juga akan makin sibuk. Saya sih usul teman kita yang baru menerima penghargaan bergengsi itu, kalau minggu lalu masih gosip, kalau minggu sekarang kan sudah resmi, menang penghargaan Kusala Award, sastra, penghargaan sastra bergengsi, Katulistiwa, itu judulnya aja Katulistiwa, ini Buku Laster.
mari kita naikkan pangkatnya menjadi kurator. Padahal dia kan sudah dikontrak 10 tahun untuk jadi manajer simposium, kita gantilah kontraknya. Dia diangkat menjadi kurator sampai tahun 2050. Jadi maksud saya adalah penguatan dari kerja pengolahan pengetahuan, lalu strategi kekuratoran, itu artinya kita merujuk kepada pemilihan SDM yang menduduki posisi tersebut. Usul saya adalah Nidu Parlas Erlang rekrut menjadi salah satu kurator. Nah, selebihnya masih perlu karena kuratornya tidak bisa sendiri. Paling tidak kebiasaan kita kan 3 orang di dalam FSM ini. Nanti siapa selanjutnya? Itu usulan saya. Silakan disambung. Enggak, kawan-kawan yang lainnya? Ada, silakan dibuka aja ininya apa? Ada UT, ada Nanda, ada Kang Ubay. Iya, ada UT ya. Tadi Kang Ubay menyebutkan tentang berbagai program, simposium buku. Utera adalah manajer program penerbitan buku selama 2 tahun belakangan. Pertama itu kan puisi 2018-2019 cerpen. Kalau menurut saya, jika kita bersepakat penerbitan buku sebagai program yang harus dipertahankan, maka tingkat kerumitannya juga harus dilanjutkan, harus lebih rumit maksudnya. Mungkin novel, dan kalau novel kan artinya karena bentuknya yang panjang, berarti proses penyiapannya juga lebih panjang. Perlu dipikirkan strateginya seperti apa. Saya sih terbayang misalnya 2021 novel, 2022 menjadi non-fiksi, menjadi misalnya risalah sosial, kajian budaya, atau antropologi, atau sosiologi, atau apa. Tapi kita kemudian bergerak dari fiksi ke non-fiksi. Itu pola yang saya bayangkan. Tapi intinya sama. Tingkat kerumitannya kita lanjutkan, kita tingkatkan. Silakan bagaimana tanggapannya teman-teman sekalian. Ada yang misalnya, enggak, gue aja yang mau jadi kurator, atau gue udah bosen nih di sini. Kita bisa diskusikan sekarang. Halo? Ya, Mas Adi. Bisa didengar ya? Iya, bisa. Bisa Mas Adi, bisa. Internet agak biarpet saya. Sebelum kawan-kawan yang lain, nanti pasti ada beberapa yang akan mengajukan usulan. Oke, menanggapi atau merespon apa yang disampaikan oleh Bung Ubay, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan atau kita renungkan ya. Yang pertama itu kalau kita lihat posisi Festival Multatuli dalam konteks festival-festival di Indonesia, kira-kira selintas gitu saja ya. Itu saya melihatnya adalah sebuah festival yang basisnya itu sastra. Karena memang Multatuli adalah seorang penulis dan tentu Max Havelaar sebuah karya sastra. Itu ada festival serupa di Bali, ada Ubud Writers, kemudian di Jogja di Borobudur itu ada Borobudur Writers. Kemudian ada festival-festival sastra yang lain. Dulu di Makassar ada, entah kemudian berlanjut atau tidak. Kemudian dalam hal Indonesiana ada di Blora. Terus kemudian ada festival-festival sastra yang lain. Di Banten pernah ada MPU atau MPU. Terus Badan Bahasa selalu bikin namanya Munsi. Sebelumnya di Arisan ada sebuah festival yang berputar, mula-mula dari Banjarbaru, Banjarmasin, kemudian ke Denpasar, terus katanya besok mau ke Lampung,
tahun depan itu, namanya saya lupa, itu yang digawangi oleh saudara Maman Mahayana bersama kawan-kawannya. Terus kemudian ada Hari Puisi yang selalu berlangsung di Jakarta. Terus ada juga beberapa festival yang lain. Jadi itu basisnya memang sastra modern. Nah itu di kamar itu kira-kira. Dan di kamar sastra ini memang Multatuli masih belum nampak. Ini kira-kira apa di dalam kamar sastra itu. Nah, yang memang sudah nampak di situ adalah yang kelihatan karakteristiknya itu tidak banyak. Ubud Writer mungkin bisa sudah kita bilang, terus Borobudur Writer mungkin sudah kelihatan. Memang itu sejarah ya, memori tentang Nusantara, atau narasi tentang Nusantara itu sudah nampak, dan itu sudah menjadi bagian dari habitat, bukan habitat, menjadi agenda yang nanti diagendakan oleh para penulis atau sastrawan, ya menjadi tetap agenda seperti itu. Nah, Multatuli belum sampai ke sana. Itu hal pertama. Nah, karena sastra modern, maka dia adalah di kamar festival sastra. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian tahun-tahun sebelumnya itu kalau membuat konten itu selalu langsung dirujukkan kepada karyanya Multatuli. Langsung yang terkait dengan Multatuli atau Max Havelaar. Bahkan antologi puisinya juga tentang itu. Sehingga risiko dari bentuk buku atau bentuk antologi yang merujuk langsung kepada satu topik itu memang risikonya akan menjadi sangat sempit spektrumnya. Tetapi tentu menjadi lebih fokus. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu soal itu. Kalau semuanya harus kita gali dari Max Havelaar dan Multatuli, nanti pada tahun kelima kita akan mengalami kejenuhan dan akan mengalami kelelahan atau exhaust. Seperti umpamanya kita kasih award, saya itu pernah jadi juri beberapa kali award untuk Ahmad Bakri. Ini dari mana ya? Nah, ketika salah satu kriteria bahwa yang harus dikasih penghargaan atau award itu masih hidup, lama-lama habis. Lama-lama mengalami kesulitan memilih siapa. Kalau kami yang di Borobudur Writer pada waktu itu yang mati maupun yang hidup boleh dikasih award, maka itu satu pertimbangan. Nah, ketika kemudian kita merucut hanya pada konteks Multatuli dan Max Havelaar, maka kita pada tahun kesekian akan mengulang dan itu nanti akan hambar dan jenuh. Itu catatan kedua. Nah, catatan ketiga, biasanya dalam konteks sastra, festival sastra, akan mengalami kesulitan apabila itu basisnya sastra modern, sementara habitat tempat berlangsungnya festival yang selalu dalam Undang-Undang Pemajuan Budaya ekosistemnya justru adalah tradisi atau seni kerakyatan, tradisi, ritus, dan seni tradisional, mungkin bisa di dalamnya adalah tradisi lisan. Maka akibatnya kegiatan yang berbasis pada seni tradisi, mungkin nanti bentuknya macam-macam dan ritus itu, apakah itu angklung puhun atau apa, kalau dimasukkan dalam kamar sastra modern itu menjadi hiburan atau mengada-ada. Kami mengalami juga ketika di Magelang itu bagaimana dengan 5 gunung itu kok menggaduk-gaduk kan, bagaimana kebetulan mudah karena Borobudur Writer pada waktu sampai hari ini itu sejak awal basisnya adalah sejarah, narasi atau memori tentang Nusantara yang plural dan macam-macam itu. Nah, maka menghubungkan dengan narasi-narasi pengetahuan lokal itu menjadi ketemu gitu kan, mudah sekali. Nah, kalau di dalam Multatuli nanti ini menjadi problem, keranjangnya itu nggak saling terkait isinya, tetapi kita masukin, kita hubung-hubungkan. Itu problemnya. Nah, pada tahun depan mudah-mudahan ini bisa ketemu titik tengahnya seperti yang kita
ngebahas kemarin. Nah, maka saya membayangkan Multatuli itu bukan Magavelar. Multatuli adalah sebuah merek seperti Woodstock, seperti Borobudur. Jadi Borobudur itu bukan candi. Di Borobudur Writer itu sebuah ikon. Nah, bahwa di dalam ikon itu ada Magavelar itu soal lain. Itu masih bisa dimainkan, diolah dalam waktu setahun 2 tahun masih bunyi gitu loh. Tapi setelah itu harus diperluas. Tapi basisnya adalah itu pernah mencapai suatu bentuk kultural peradaban seperti Borobudur. Waktu itu kita ambil seperti itu. Nah, Multatuli seperti Borobudur gitu kan. Multatuli adalah ubudnya. Multatuli adalah katulistiwanya. Nah, katulistiwa ubud itu jadi Borobudurnya ini adalah di Multatuli ini. Nah, kalau memang itu mau dipakai Multatuli sebagai brand, maka arahnya cita-citanya itu adalah sebuah festival yang berisi narasi. Jadi festival narasi karena sekarang di ranah kebudayaan kita ini kontestasi atau apa ya, kontestasi politik dan persaingan atau mungkin apa ya kontestasi narasi itu berlangsung sedemikian dahsyat. Jadi politik narasi itu berlangsung. Ini sebenarnya sebuah sejarah juga yang akarnya panjang, yaitu narasi kemanusiaan. Nah, itu festival tentang narasi kemanusiaan yang bernama Multatuli gitu, karena Multatuli adalah narasi kemanusiaan karyanya itu. Nah, itu di dalamnya itu bisa narasi lisan, narasi tradisional, bisa narasi modern. Nah, kalau itu kerangkanya mungkin jadi gaduh atau ketemu gitu kan. Nah, kalau itu basisnya mungkin orang akan dengan mudah melihat, oke, kalau kita mau mengingat apa sih festival tentang masa depan itu. Pernah ada dulu rencana festival tentang masa depan, festival tentang sejarah. Nah, sekarang festival tentang narasi. Nah, narasi apapun bisa difestivalkan di situ. Nah, itu basisnya itu saya kira menjadi akan ketemu nanti kalau ingin merangkum yang tradisi yang modern, festival tentang narasi ini akan ketemu. Itu pandangan saya ya. Nah, bentuk kegiatannya tinggal di breakdown dari situ. Nah, contoh kemarin kan ada kegiatan dalam ranah pendataan. Ya, narasi itu simposium adalah pendataan. Yang tadi disebut-sebut pusat studi postkolonial, itu tidak mungkin dalam bentuk fisik ada pusat atau postkolonial center seperti halnya Habibie Center itu tidak mungkin. Mungkin dalam bentuk ekosistem atau komunitas wacana. Jadi orang yang ingin terhubung segala hal yang terkait dengan postkolonial itu bisa berhubungan dalam satu platform namanya Pusat Studi Postkolonial atau komunitas Multatuli atau society. Jadi Multatuli Society itu adalah orang-orang yang saling terhubung yang melakukan segala hal yang terkait dengan wacana atau diskursus tentang postkolonial. Nah, itu baru mungkin. Nah, salah satu bentuknya tentu ya simposium, kemudian bikin e-book dan lain-lain itu. Mungkin di pendataan di ranah itu. Pendataan di ranah sastra dan narasi postkolonial. Nah, literasinya juga begitu. Ada simposium, ada mungkin nanti yang harus dipertimbangkan oleh kawan-kawan itu, kita harus mengundang para penggiat-penggiat narasi, penggiat-penggiat literasi. Kalau di seni rupa itu ada event namanya Bina. Ada juga art fair. Kalau Binale itu biasanya mengundang seniman. Yang diundang yang tampil itu seniman. Kalau art fair yang diundang itu galeri. Jadi yang diundang itu komunitas. Pegiat karasi, pegiat ini. Jadi mewakili komunitas. Kalau di art fair itu yang tampil, expose, yang dipamerkan, yang melakukan eksibisi itu adalah galeri-galeri. Kalau di IKAPI itu adalah penerbit-penerbit. Nah, ini yang dikumpulkan itu adalah para pegiat-pegiat narasi, pegiat literasi. Nah, itu ada pertemuan itu. Mungkin simposiumnya di situ. Apakah daring atau luring nanti
bisa dua-duanya atau bisa salah satu atau dua-duanya. Temu komunitas. Nah, ada beberapa muktamar sastra di situ Bondo, di Madura kemarin tahun yang lalu diadakan muktamar sastra di golongan Islam ya, di kelompok tradisi pesantren, juga tradisi pesisiran. Belum lagi di beberapa daerah itu ada penggiat-penggiat yang sastra dalam pengertian seperti suluk, terus kemudian mocopat, terus kemudian ya yang berbasis pada sastra bukan sastra Indonesia, tapi serat, babat, semacam itu. Mereka mendalami itu juga, ada komunitas-komunitas. Itu kita kumpulkan ke Multatuli ini. Jadi ada bahkan yang mendalami mitologi Jawa, bahkan menulis itu tadi narasi-narasi semacam itu yang pernah laku keras, yang pernah saya undang di Borobudur Writer itu ada beberapa penulis yang itu waktu itu datang ke Borobudur itu dengan biaya sendiri, dengan semangat 45 ya, 25 orang mereka datang. Mereka itu menulis tentang Sabdo Palon, bagaimana peralihan dari Islam dari Hindu ke Islam itu sampai sekarang seperti apa. Hal-hal semacam itu mereka adalah komunitas. Jadi yang diundang itu komunitas dan mereka bisa berangkat dengan caranya sendiri. Nah, hub atau pertemuan hari raya para pegiat narasi itu kalau bisa di Multatuli. Nanti Borobudur Writer diundang, Ubud Writer diundang, nanti terus kemudian Muktamar itu diundang, terus kemudian pegiat-pegiat sastra Jawa atau apa yang tradisional itu diundang. Jadi mungkin Multatuli semacam hari rayanya, dalam tanda petik semacam muktamar dari para pegiat-pegiat itu. Nah, terus kemudian Badan Bahasa punya musyawarah Munsi, festival namanya Munsi, festival sastra juga. Nah, kalau ternyata Badan Bahasa bisa kita dekati, ya Munsinya di sini gitu loh. Munsinya di sini aja, nggak usah bikin gitu. Terus kita mengundang Blora ya, Blora kemarin itu kan ada festival sastra, terus Jogja kita undang, karena Jogja tahun kemarin ada Jogja Literary Festival, ya maka dinasnya yang harus membiayai siapa sastrawan yang dari Jogja gitu kan. Harus berangkat ke Multatuli mewakili kontingen-kontingen gitu kan. Nah, kontingen-kontingen narasi ini yang kita kumpulkan menjadi suatu musyawarah besar di Multatuli di Rangkas Bitung. Nah, musyawarahnya di sini. Kalau yang lain-lain itu kan kontingen-kontingen saja. Nah, dari situlah mungkin kebayang itu disebut literasi ya. Literasinya itu seperti itu. Nah, baru pergelaran. Klaster berikutnya pergelaran. Pergelarannya pun nanti kayak angklung buhun musik itu bisa lentur. Toh angklung buhun bisa juga dinarasikan sebagai apa. Kalau reok kemarin itu mereka mencoba mengembalikan festival reok itu bentuk narasinya apa sih dari festival reok itu. Nah sekarang mereka baru nyadar lagi di Ponorogo itu kan egalitarianisme dan perlawanan terhadap hegemoni dan dominasi pusat yaitu Majapahit, sehingga dikembalikan lagi narasinya reok adalah seni kerakyatan yang ingin melihat atau mengangkat emansipasi dari yang tertindas. Ponorogo adalah masyarakat yang tertindas oleh Majapahit dan bentuk perlawanannya adalah reok gitu kan terhadap pusat yang otoritarianistik itu. Nah itu dinarasikan kembali sehingga tidak perlu kita itu berputus asa dengan hegemoni gitu kan. Nah itu berlangsung lama. Nah narasi-narasi semacam itu bisa disampaikan di angklung buhun. Dan itu saya kira musiknya pun juga mengarah ke situ. Narasi tentang atau mungkin pesta monolog ya tentang kemanusiaan yang seperti disampaikan oleh diperjuangkan oleh Multatuli ya, monolog atau pendongeng atau mendongeng atau bercerita lisan tentang kemanusiaan dengan sumber-sumber yang bermacam-macam. Tentu bukan hanya sumbernya dari Makavelar, nanti habis kalau sumbernya dari Makavelar. Sumbernya bisa macam-macam, dari sumber mitologi, bisa sumbernya kita undang dari mana-mana, tapi kerangka besarnya adalah sebuah narasi kemanusiaan. Nah itu mungkin baru ketemulah anunya, rangkaian dari yang disebut Festival Seni Multatuli, bukan sekadar bentuk pesta sastra modern yang hanya terbatas pada Multatuli saja, tapi jadi narasi kemanusiaan.
dan itu kurator bisa bekerja lebih luas nantinya. Dan mengenai siapa yang terlibat, nanti kadang banyak kalau bisa diupayakan mereka datang itu ya mereka dengan ongkos sendiri mayoritas, seperti komunitas-komunitas, kemudian Jogja, Blora, mana-mana diundang pemerintah daerah yang harus mengirimkannya ke Multatuli untuk melakukan muktamar, kira-kira seperti itu. Menentukan hari depan Indonesia, narasi Indonesia itu. Masa depan Indonesia itu narasinya kayak apa itu ditentukan dalam muktamar Multatuli, kira-kira kayak pandangan saya. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian. Halo. Ada Kang Dese. Ya. Sebentar Kang Dese, ya. Makanya kalau barusan komentarnya Kang Mas Adi kan bagus, tapi kita sebenarnya bisa panjang berdiskusi tentang ini. Saya ada beberapa ketidaksetujuan dengan Mas Adi, tapi itu kan wacana ya. Makanya usul saya kita manfaatkan forum ini lebih pada mendudukan SDM yang tepat di tim kerja supaya waktunya efektif. Nah, kalau tim kerja itu sudah terbentuk, nanti kan soal wacana yang misalnya tadi dilontarkan oleh Mas Adi itu bisa didiskusikan lebih intensif di tim kerja tersebut. Itu usul saya untuk memanfaatkan waktu. Silakan Kang Dese masuk. Oke, jadi gini, apa yang disampaikan oleh Kang Adi tadi menarik karena keterkaitan antara sastra. Kalau kemarin kita sudah melakukan ya Kang Ubay, pembuatan buku, awal kita buku tentang esai, kemudian puisi. Nah, kemudian saya berpikir beberapa waktu ke belakang ini, mungkin ini menjadi semacam Multatuli, menjadi semacam doa bersama gitu loh, menjadi semacam doa bersama atau menjadi upacara bersama. Jadi Multatuli tidak lagi menjadi nama background orang ataupun menjadi ikon, tapi Multatuli itu menjadi doa bersama yang narasinya kita ambil dari ketradisian. Nah, kemudian bagaimana kolaborasi antara sastra daerah, kan di daerah-daerah Kabupaten Lebak ini kan banyak yang mesti kita angkat juga. Kita kan selalu hampir melupakan bahwa angklung buhun itu kan tidak hanya di masyarakat Baduy gitu. Angklung buhun kan tidak mesti di masyarakat Baduy, karena hampir setiap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lebak ini hampir semuanya berkutat pada tradisi angklung buhun tersebut. Nah, jika ini memang kita nanti sepakati apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kawinkan, tapi tentu kita harus melakukan riset. Apakah narasi ini kita akan kita petik dengan melakukan riset terlebih dahulu, itu penting juga. Karena kenapa? Kalau kita berbicara tentang tradisi angklung buhun, ya kan, tentu kita tidak bisa melupakan bagaimana cara angklung buhun itu dibuat, bagaimana angklung buhun itu bambunya yang dipilih, kemudian bentuk jenis bambunya juga kita tidak mesti melupakan itu. Karena kenapa? Ketika kita akan menampilkan angklung buhun sebagai tradisi masyarakat kesepuhan Baduy, keolotan Baduy, ya kan? Karena tentu akan berbeda dengan bentuk-bentuk narasi yang ada di kesepuhan adat yang lain. Makanya kalau Multatuli, festival Multatuli untuk tahun di 2021 yang akan datang, kemungkinan besar akan menjadi doa bersama ataupun upacara bersama antara masyarakat dan tontonan dan masyarakat. Jadi narasi-narasi di situ kan bisa terkumpulkan. Narasi-narasi di situ terkumpulan. Jadi kan Kabupaten Lebak ini kan mesti berbangga. Karena kenapa? Satu-satunya daerah yang memiliki wilayah keolotan yang paling banyak di Provinsi Banten. Nah, itu juga mesti kita garis bawahi di antara kabupaten-kabupaten lain. Nah, jadi Multatuli bisa saja tadi seperti di awal saya katakan bahwa menjadi semacam upacara bersama. Multatuli tidak lagi menjadi milik orang kota. Multatuli tidak lagi menjadi milik para sastrawan. Multatuli tidak lagi milik para panitia, tapi Multatuli menjadi milik masyarakat
baik itu tradisi masyarakat Lebak seluruhnya. Nah, kemudian ketika kita akan mengangkat pertunjukan apa yang akan kita gelar, tentu kita akan keterbatasan nanti dengan situasi pandemi COVID yang berkepanjangan. Tapi tentunya kita jangan melupakan juga terkait dengan bagaimana bambu yang ada di Kabupaten Lebak yang untuk dijadikan semacam angklung buhun tadi. Karena tentu kalau kita ambil PPK 10 pokok pikiran kebudayaan, dari itu dan lain-lain, itu sebetulnya sudah masuk ke dalam sastra-sastra yang sudah melekat, Jampe, Beluk dan lain-lain, itu mesti kita angkat juga. Karena 2 tahun ke belakang itu yang hanya simposium ketika menggunakan Pak Wikanta sebagai acara openingnya NIDU simposium. Nah, apakah ini akan menggunakan riset? Maksud saya, kita bisa saja melibatkan para penulis, mahasiswa, kampus-kampus yang ada di Kabupaten Lebak untuk turun ke lapangan, kemudian menjadi sebuah produk katalog. Menjadi sebuah produk katalog bambu yang untuk dibuat menjadi angklung di daerah Citorek, berasal dari bla 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 bla. Kemudian bagaimana pengambilannya? Jadi semacam katalog ini yang akan menjadi semacam gambaran umum kondisi bambu yang ada di Kabupaten Lebak. Tentu akan banyak sekali narasi-narasi yang akan dibuat di situ. Nah, kemudian keterkaitan dengan Multatuli, nanti bagaimana dengan euforianya dan pertunjukan perhelatan di daerah-daerah itu juga mesti kita rekam jejak mereka. Tentu akan berbeda ketika kita akan melihat peristiwa Ngasep ataupun peristiwa Ngasep di Kaolotan Baduy. Tentu akan berbeda dengan proses Ngasep di Kaolotan Kasepuhan Adat Citorek. Nah, karena hal ini menjadi bagian penting, karena mereka juga akan tadi di awal saya mengatakan, ini kita coba mengangkat Multatuli menjadi semacam upacara bersama, menjadi semacam doa. Wah, ini dasar sekali, ini gila ini. Menjadi doa gitu, Kang Ubay. Jadi menjadi milik semua masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak. Nah, kemungkinan besar gitu ya kan. Kita coba lakukan riset terlebih dahulu kalau memang tema bambu ini mesti kita angkat. Apakah di dalamnya ada narasi? Saya yakin kok 10 pokok pikiran kebudayaan yang ada di bambu itu sangat komplit sekali. Ritusnya pasti ada. Kemudian bambu menjadi semacam narasi yang tidak akan putus ke depannya, dan bambu menjadi semacam simbol untuk kebangkitan Multatuli beberapa tahun yang akan datang, seperti itu. Mungkin itu saja, Kang Ubay, Kang Heru, bisa dilanjut sama Kang Budi Lengket. Tadi saya lihat dia udah bawa barangnya tadi, langsung meluncur ke museum kayaknya. Kang Budi mau dagang gula itu teh atau gimana? Dia kepepet itu. Kepepet. Kang Budi udah bisa masuk belum? Atau teman-teman lain ada yang punya tanggapan dulu? Jadi begini, Kang Heru, mungkin nggak ini kita Kang Ubay juga kita jadikan semacam riset terlebih dahulu, seperti yang pernah saya lakukan dulu dengan beberapa mahasiswa terkait dengan pikiran kemajuan kebudayaan itu. Tentu saja sangat mungkin. Tadi kan komentar Mas Adi terakhir, seperti saya bilang, saya punya pandangan berbeda. Tapi komentar Mas Adi tetap harus diperhatikan dalam pengertian, karena dari awal kan platform Indonesiana ini mengupayakan pelaksanaan festival yang terpadu. Nah, selama FSM itu premis dasarnya adalah sastra modern, benar banget tadi dari Mas Adi, harus diperhitungkan kedudukannya berbanding dengan festival-festival sastra lainnya di Indonesia. Itu benar banget. Nah, maka sekali lagi kalau saya sih berpendapat, karena Lokakarya ini waktunya terbatas, sekarang ini kalau kita terus-menerus mendiskusikan wacana ya menyenangkan gitu, tapi kan nggak akan cukup waktunya. Akhirnya adalah kita harus menitipkan diskusi kita ini pada sekelompok orang yang kita anggap kompeten. Nah, begini. Kita pilih. Ya, begini, saya punya beberapa usul. Tadi saya menyebutkan Nindu Paras Erlang,
kita dudukan jadi tim kurator. Nah, itu kan artinya ada pergeseran. PR kalau Nidu jadi kurator berarti posisi manajer simposium kosong. Nah, itu harus dipilih siapa. Nah, kemudian saya juga sebelumnya sudah berpesan, Kang Ubay itu kan sudah 2 kali jadi direktur festival dan itu sebenarnya keterlaluan. Janganlah Ubaidillah Mukhtar, Boni Triana, lalu Firman Venayaksa itu kita dudukan jadi steering committee. Teman-teman ini kan terlalu sibuk, tapi ide-idenya, pemikirannya kita perlukan. Jadi mereka didudukan jadi steering committee. Nah, lalu posisi kunci lain yang juga masih kosong adalah Direktur Pengelolaan Pengetahuan yang ditinggalkan oleh almarhum Rajimo. Usul saya Arif Senjaya, setahu saya dia masih bersemangat. Arif Senjaya tahun lalu jadi kurator, kita geser saja jadi Direktur Pengelolaan Pengetahuan. Nah, riset yang tadi dibilang oleh Kang Dese, itu harus kita titipkan kepada tim pengelolaan pengetahuan, mereka yang menjadi motor untuk riset tersebut. Nah, posisi kunci lainnya yang juga kosong, tentu saja kalau Kang Ubay naik jadi steering committee adalah Direktur Festival. Dalam pendapat saya, ini ada 2 antara Budi Harsoni dan Kang Dese sendiri. Saya nggak tahu gimana mau adu panco atau adu makan nasi uduk, silahkanlah. Salah satunya jadi direktur festival, yang tidak jadi direktur festival masuk jadi tim kurator juga. Gitu loh, misalnya Kang Budi menang panco, walaupun dia kurus kan, tapi tenaganya kuat, menang panco, Kang Dese kalah, jadi Kang Dese jadi kurator, Kang Budi jadi direktur festival. Tapi gimana pun juga yang menang tetap Nidu, dia yang punya bir. Oh iya, Nidu tetap menang, itu sudah tidak tergoyahkan lagi. Itu usul saya. Nah, yang lain yang sebenarnya juga penting adalah Direktur Komunikasi dan Kerjasama. Nah, teman-teman sekalian, publikasi dari Festival Seni Multatuli itu sering dijadikan contoh untuk daerah lain. Kami menganggapnya sebagai salah satu praktek baik dalam bidang publikasi. Terutama untuk daerah-daerah yang baru menjadi bagian dari platform Indonesiana. Kami suka menyebut-nyebut tentang publikasinya FSM. Nah, selain itu tentang kerjasama, seperti misalnya koordinasi dengan pihak komuter lain, penyedia jasa KRL, lalu juga Napaktilas kemudian dikembangkan jadi wisata kota disponsori oleh Bank Indonesia. Jadi ada sejumlah peluang kerjasama yang bisa dijadikan andalan untuk jangka panjang. Ini juga perlu dipikirkan siapa orang yang duduk di situ, orang yang tepat. Itu sementara usul saya. Jadi kalau misalnya terutama adalah direktur festival, tim pengelolaan pengetahuan, dan tim kurator sudah terisi posnya, apa-apa yang kita diskusikan ini bisa dititipkan pada mereka, itu tugas mereka. Itu sementara dari saya. Saya kira penting itu dipilih saja, karena nanti sesi ketiga sudah harus ada rumusan. Istilahnya ringkasan dari apa yang sudah disepakati plus bentuk-bentuk kegiatan itu harus ada yang kita diskusikan di sesi ketiga. Maka sekarang dibentuk tim yang terdiri dari tadi direktur festival, kurator, knowledge management, dan komunikasi. Nah, siapa saja saya kira bisa di antara mereka itu jelas ada beberapa orang tadi yang sudah memberi respon. Sudah ada kemarin Nidu Paras, 1, 2 adalah Ubay, 3 adalah siapa tadi? Nah, itu sebagai tim kecil sekaligus nanti menjadi bagian dari nanti tim kerja. Saya kira soal bergeser-geser posisi nggak ada masalah. Yang kita perlukan kan sesi ketiga besok itu sudah ada rumusan dari hasil diskusi kita yang wacana ini kan, yang berdiskusi macam-macam pendapat ini, nanti harus ada rangkaiannya di situ. Nah, kalau sekarang tidak ada yang menolak, berarti nama-nama itu sudah disepakati, kan begitu? Atau yang lain mungkin mengusulkan nama-nama? Ya, coba masih ada waktu, mungkin kalau ada yang mau merespon silakan, ada kesempatannya. Kang Heru. Geningan keluar tak jelema. Aku tadinya mau menikmati kemenangan dulu, ini kok sudah harus suruh bekerja lagi. Tidak ada, itu bukan kemenangan, itu kutukan.
Malah Itu harus doa. mikirin Itu doa doa nih, ya. Dik. Doa. Jadi kan doa kapan bisa ngebir bersama di museum gitu kan ya. Kang Heru. Ayo, karena kayak udah ngarek senang-senang ya, tapi mikiran konsep. Heeh. Ya udahlah, aku mah ikut aja. Tinggal ngatur waktunya dengan teman-teman di Lebak, barangkali Kang DC ya. Ya, kita atur jadwal nanti sama Kang Ubay. Ya, siaplah. Oppo. Hayu we lah, saya mah. Mangga. Apakah nanti dalam sesi ketiga, Yang pertanyaannya sekarang, apakah di sesi ketiga nanti sekaligus struktur tim kerja itu sudah chargernya khusus ini. Kalau hilang charger aku mampus. Jadwal sesi ketiga tuh kapan Mas Adi? saya lupa ya, kalau nggak salah seminggu lagi ya, seminggu lagi. Kurang sebentar. Kurang dari seminggu. Kurang. Dua Oktober Kamis. Ya seminggu berarti lah ya. Sekarang kan hari Jumat. Ya seminggu. Nah, selama seminggu itulah menyusun rumusan, ringkasan itu bentuk kegiatannya apa saja. Di dalamnya sekaligus susunan tim kerja ya. Simulasi nama-nama juga nggak ada masalah sih. Dimasuk-masukin nama-nama itu di dalam tim kerja. Saya kira begitu. Nah, maka poin-poin yang kita bicarakan hari ini harus terumuskan di sesi ketiga nanti kita dalami. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah yang akan dimasukkan sebagai tim kerja itu hanya yang ada dalam forum itu atau yang juga yang berada di luar forum ini, gitu kan? Terus kemudian bagaimana dengan posisi dinas? Ya, saya pikir masih bisa. Nanti? Saya pikir masih bisa. Kalau dilihat dari jumlah teman-teman yang tidak ada di Lokakarya sekarang, misalnya Arif Senjaya itu masih bisa dimasukkan. Artinya secara resmi jumlah peserta Lokakarya ini masih bisa ditambah, kuotanya masih memungkinkan. Itu nanti Kang Ubay harus koordinasi dengan Bu Ayu, Mas Yahya di Pokja, karena harus tercatat resmi peserta Lokakarya. Paling tidak kan Arif Senjaya harus masuk. Resmi tercatat sebagai peserta Lokakarya. Masih mungkin ditambah. Posisi dinas Lebak bagaimana ini dalam proses menyusun rumusan singkat ini? Nah, jelas kan Kang Ubay ada, terus pejabat lainnya ada Tehlia, saya pikir ada beberapa kasih ya di sini Kang Ubay. Siapa saja yang ada di sini? Halo Kang Ubay. Yang di Pemda menyetujui dan merestui aja, Kang Heru. Oke, kalau begitu lebih ringkas, lebih ideal, lebih bagus itu. Siapa aja? Maaf, soalnya saya nggak hafal semuanya.